Bayangkan, seorang anak kecil, suaranya menggema ke seluruh negeri. Tepuk tangan, panggung megah, honor besar. Namun di balik semua itu, sang ayah justru bertanya satu hal sederhana. Kemana uang anak saya selama ini? Inilah kisah yang membuat publik terdiam. Kisah tentang Farel Prayoga, tentang kerja keras seorang anak, dan tentang kecurigaan ayahnya terhadap pengelolaan keuangan yang selama ini dipercayakan kepada Om Rais. Awal mula kesuksesan Farel Prayoga. Farel Prayoga bukan nama biasa. Ia adalah simbol harapan, anak daerah yang suaranya mampu menembus istana, membuat jutaan orang tersenyum, dan mengharumkan nama Indonesia, dari panggung ke panggung, dari acara kecil hingga nasional. Nama Farel semakin bersinar, namun, di balik gemerlap itu, siapa yang sebenarnya mengelola hasil kerja keras Farel? Peran Om Rais dalam perjalanan Farel. Sejak awal kariernya, Om Rais dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Farel. Ia dipercaya membantu mengatur jadwal, kontrak, hingga keuangan. Kepercayaan penuh pun diberikan, karena dalam keluarga, kepercayaan adalah segalanya. Namun seiring waktu, muncullah pertanyaan yang tak bisa lagi ditepis. Kerja keras anak, hasil kemana? Farel tampil di banyak acara. Honor disebut-sebut tidak kecil, undangan terus berdatangan. Namun, sang ayah mulai merasakan kejanggalan. Tidak ada laporan detail, tidak ada angka pasti, tidak jelas berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan dipakai untuk apa saja. Pertanyaan pun muncul, kalau Farel sudah bekerja sejauh ini, seharusnya ada kejelasan. Kegelisahan seorang ayah, ini bukan soal keserakahan, ini bukan soal ingin menguasai, ini soal tanggung jawab orang tua. Ayah Farel hanya ingin satu hal, transparansi. Karena Farel masih anak-anak, karena masa depan Farel masih panjang, dan karena setiap rupiah yang dihasilkan adalah hasil jerih payah seorang anak. Kecurigaan itu akhirnya terungkap. Dalam beberapa pernyataan, ayah Farel secara terbuka menyampaikan kegelisahannya. Ia ingin tahu, berapa total penghasilan Farel selama ini, digunakan untuk apa saja, disimpan di mana, dan siapa yang mengontrol semuanya. Ini bukan tuduhan, ini permintaan kejelasan. Namun publik terlanjur terkejut. Publik mulai bertanya-tanya, netizen pun bereaksi. Ada yang membela, ada yang menyudutkan, ada yang hanya ingin kebenaran. Kolom komentar dipenuhi pertanyaan, kenapa baru sekarang? Kemana uangnya? Siapa yang salah? Isu ini pun berubah dari urusan keluarga, menjadi perhatian nasional. Posisi Om Rais dalam sorotan. Nama Om Rais otomatis menjadi pusat perhatian. Bukan karena vonis, tapi karena kepercayaan besar yang pernah diberikan kepadanya. Publik menunggu penjelasan, klarifikasi, data, fakta, karena dalam urusan anak dan uang, transparansi adalah segalanya. Dampak psikologis pada Farel. Di tengah semua ini, ada satu pihak yang paling rentan. Farel Prayoga sendiri, seorang anak yang seharusnya fokus, belajar, bernyanyi, tumbuh bahagia, namun kini harus berada di pusaran konflik orang dewasa. Inilah yang paling dikhawatirkan banyak pihak, antara keluarga, keadilan, dan masa depan. Kasus ini bukan sekadar soal uang. Ini tentang perlindungan anak, hak atas hasil kerja, tanggung jawab orang dewasa. Ayah Farel berdiri bukan sebagai penyerang, melainkan sebagai pelindung masa depan anaknya. Kejelasan yang dinantikan, hingga kini, satu hal masih dinantikan publik. Kejelasan, bukan drama, bukan asumsi, tapi data dan keterbukaan. Karena kebenaran tidak perlu ditakuti. Pelajaran besar dari kisah ini. Apa yang bisa kita pelajari? Anak berbakat harus dilindungi. Keuangan anak wajib transparan. Kepercayaan harus disertai pertanggungjawaban. Popularitas tidak boleh mengorbankan masa depan. Saat keheningan menjadi pertanyaan, ada fase di mana ayah Farel memilih diam. Bukan karena takut, bukan karena menyerah, tapi karena ia mencoba memahami. Apakah semua yang selama ini berjalan memang sudah benar? Namun semakin lama diam, pertanyaan itu justru semakin keras di kepalanya. Jika semuanya baik-baik saja, mengapa tidak pernah ada laporan yang jelas? Antara kepercayaan dan KECEROBONAN. Kepercayaan adalah fondasi keluarga, tapi kepercayaan tanpa kontrol bisa berubah jadi kelalaian. Ayah Farel mulai menyadari bahwa terlalu lama menyerahkan segalanya tanpa transparansi adalah risiko besar bagi masa depan anaknya. Ini bukan tentang siapa paling berjasa,
tapi tentang siapa yang paling bertanggung jawab. Nilai uang di mata seorang anak. Bagi orang dewasa, uang bisa dicari lagi. Namun bagi seorang anak, uang adalah simbol kerja keras, waktu, dan mimpi. Setiap panggung yang Pharrell naiki, setiap lagu yang ia nyanyikan, adalah bagian dari masa kecilnya yang tak bisa terulang. Maka wajar jika ayahnya ingin tahu, apakah semua itu dihargai dengan benar. Ketika publik mulai membandingkan, netizen mulai membandingkan dengan kasus lain. Anak-anak berbakat yang kehilangan haknya, yang besar namanya, tapi kecil manfaatnya untuk masa depan. Kekhawatiran pun muncul, jangan sampai Pharrell mengalami hal yang sama. Dan dari sinilah tekanan publik semakin besar. Kejelasan bukan berarti permusuhan. Ayah Pharrell menegaskan satu hal penting, permintaan kejelasan bukan berarti menuduh. Ia tidak meminta sensasi. Ia tidak mengejar panggung, ia hanya ingin catatan, angka, bukti penggunaan, dan kepastian untuk masa depan anaknya. Jika semua terbuka, semua akan tenang. Bayangkan jika semua dijelaskan secara rinci. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi. Maka, konflik akan reda, spekulasi akan berhenti, dan kepercayaan bisa dipulihkan. Karena kebenaran tidak pernah merugikan orang jujur. Masa depan Pharrell lebih penting dari siapapun. Karir bisa berhenti, popularitas bisa turun, namun pendidikan dan masa depan Pharrell harus tetap terjaga. Inilah yang menjadi titik tekan ayahnya. Hari ini mungkin ramai, tapi besok Pharrell harus tetap punya pegangan. Pelajaran untuk semua orang tua. Kasus ini menjadi cermin besar bagi orang tua lain. Jangan lepas tangan sepenuhnya, jangan takut bertanya, jangan merasa tidak enak demi anak. Karena anak tidak bisa membela haknya sendiri. Jalan damai yang diharapkan. Semua pihak tentu berharap satu hal, penyelesaian secara kekeluargaan. Tanpa saling menjatuhkan, tanpa saling menyalahkan, tanpa melukai Pharrell secara mental. Karena konflik orang dewasa, seharusnya tidak dibayar oleh anak. Titik akhir atau awal yang baru. Kini publik menunggu, apakah akan ada klarifikasi menyeluruh? Apakah akan ada laporan keuangan terbuka? Apapun hasilnya, kisah ini akan menjadi titik balik dalam perjalanan hidup Pharrell Prayoga. Satu hal yang perlu digarisbawahi, ini bukan cerita tentang perebutan uang. Ini adalah cerita tentang hak anak dan tanggung jawab orang dewasa. Dan suara seorang ayah adalah alarm yang seharusnya didengar, bukan diabaikan. Pada akhirnya, semua orang menginginkan hal yang sama. Pharrell Prayoga tumbuh dengan bahagia, adil, dan aman. Semoga kejelasan segera datang, semoga masalah ini menemukan jalan terbaik, dan semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Pada akhirnya, ini bukan tentang siapa yang benar, bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang seorang anak, yang terlalu muda untuk memahami angka, namun sudah terlalu besar untuk menanggung beban orang dewasa. Pharrell Prayoga telah memberikan suaranya kepada negeri ini. Ia bernyanyi dengan hati, ia bekerja dengan tulus. Dan setiap rupiah yang ia hasilkan, adalah bagian dari masa kecilnya yang tak akan pernah kembali. Maka wajar, jika seorang ayah berdiri dan bertanya, bukan untuk menuduh, bukan untuk menciptakan kegaduhan, tapi untuk memastikan bahwa masa depan anaknya tidak dikorbankan oleh ketidakjelasan hari ini. Jika memang semuanya bersih, maka keterbukaan adalah jawabannya, karena kejujuran tidak pernah menyakiti siapapun, kecuali mereka yang takut pada kebenaran. Dan untuk Pharrell, semoga semua ini menjadi pelajaran, bukan luka, menjadi penguat, bukan beban. Karena di balik sorotan kamera, di balik tepuk tangan, di balik popularitas, ada seorang anak yang hanya ingin tumbuh dengan aman, adil, dan bermartabat. Bagaimana pendapat kalian? Apakah transparansi keuangan anak berbakat memang wajib dijaga sejak dini? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar suara-suara yang membela masa depan anak tidak pernah padam. Karena masa depan anak jauh lebih penting daripada sensasi sesaat.